Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ba'izi himami ulil himamil abiyah ila talabil matalibil aliyah wa muri zinadi uli rabbati fil ma'alil uluwiyah biqabashi inayatihil azaliyah wa mutliki fuyudi dabil quyud bitafuja bil maksud wa ma hunaka illa fakidun wa mafkur fakidun wa mafkud wa syahidun wa masyhur hamdan nafuju bihi tilkal matalib wa nashrabu bihi tilkal masyarib wa nahubu rakaiba ajmina bi sur'ati ilaih wa natamidu fi jami' ahwalina alaih ghayra nadirina ila shiwah wa la muta'ashikina illa li ru'yah. Wassalatu wassalam ala khairil anam sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ihsan ma tawajjahat azimah ila mawatil fawji wal animah wa ma tuliyat fi mimbaril hajat wa zaj al ayat wa anna fin nasi bil hajj fasyami'aha sami'un wasari'u ila mastamalat alaihi minasiril ma'nun al-musyarikina bi ayatin qad aflahal mu'minun wa kadhalik innal ladzi farada alaika Qur'an liradduka ila ma'adin qala ta'ala innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum andartuhum am lam tundirhum la yu'minun hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatun wa lahum adabun 'adzim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta'milu buyutakum maqabir inasyaitan yanfiruna minal baiti alladhi yaqra'u fihi surat al-Baqarah. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita mengucapkan
syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat barakahnya serta karunia-Nya kepada kita semuanya, khususnya di Majelis Taklim Al-Munawwarah, yang mana kita semuanya menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada orang yang paling beruntung mereka yang beramal soleh, yang mereka berduyun-duyun untuk membela agama Allah. Karena itu maka malam ini kita buka bab kitab Manhaj Dakwah Ilallah halaman 353 tentang bab siksa dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus syafaat dari Rasulullah SAW, yang mana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka juga tidak akan beriman. Karena Allah Ta'ala mengunci hati, mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka itu siksa yang amat berat. Dalam arti kufur adalah ingkar yang mendustakan Allah Ta'ala. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian itu laksana kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalam dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana, yang mana artinya sesudah itu akan datang pewaris yang jahat yang menggantikan mereka. Mereka membawa atau mempusakai kitab dengan cara mengambil harta benda kehidupan dunia saja dengan cara yang tidak halal. Kata mereka, alasan mereka, nanti kesalahan itu kami akan diampuni. Dalam surat Al-A'raf ayat 169. Waqala Nabi Muhammad SAW, inni ihtaba'tu syafa'atil ahlil kabair min ummati lil muti'ina bal hiyal mutawirisina al mukhritina. Sesungguhnya aku sembunyikan syafaatku kelak bagi orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Adakah engkau lihat syafaat itu bagi orang-orang yang taat, yang takwa saja? Bahkan syafaat itu bagi orang-orang yang berlumuran dosa, yang menyampur adukan antara dosa dan yang bukan dosa atau pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ada bagian cerita atau kisah Sayyidina Ibrahim Adham. Di sini kurang Adhamnya, radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam aku saat itu tidak melakukan tawaf karena pada malam itu hujan yang deras dan gelap. Lalu aku berdiri di Multazam atau di sisi pintu Ka'bah. Maka Sayyidina Ibrahim Adham ini berdoa, wahai Tuhanku, peliharalah aku sehingga aku tidak mengerjakan maksiat atau dosa selama-lamanya. Lalu terdengar atau datanglah suara memanggil dari Baitullah, hai Ibrahim Adham, engkau meminta kepadaku untuk agar memelihara dosa. Ketahuilah, semua hambaku yang beriman meminta daripadaku yang demikian. Maka apabila aku kabulkan, aku peliharakan mereka, maka kepada siapakah aku Allah akan memberikan karunia atau rahmat, dan bagi siapakah aku Allah akan memberikan ampunan.
sampai dengan kalimat ya Hanan ya Manan. Allah itu maha belas kasih dan Allah itu maha pemberi nikmat, yang mana artinya itu apabila hamba ini hanya membaca satu kali seumur hidupnya, kemudian dia masuk dalam api neraka, maka oleh Allah dibebaskan, artinya diampuni dosa-dosanya. Di sini kita bicara apa maksud dari kisah Sayyidina Ibrahim Adham. Ada orang niat untuk bertaubat, ada orang yang menjalankan taubat. Kalau dipandang dua sisi, orang bertaubat itu belum bertaubat. Tapi kalau orang niat untuk bertaubat, itu pasti akan bertaubat. Apa sebab dikatakan bertaubat itu? Karena itu rahmatnya Allah. Seorang wali kutub Sayyidina Ibrahim Adham untuk berlindung kepada Allah Ta'ala agar tidak melakukan dosa, agar tidak melakukan maksiat, agar tidak melakukan sesuatu kecuali semua perjalanan itu ridho dan dapat semua dari Allah Ta'ala. Tapi justru apa yang diminta oleh Sayyidina Ibrahim Adham ini, kembali Allah itu tidak memberikan tapi bertanya kembali. Yang mana Sayyidina Ibrahim Adham ini bertanya, Allah bertanya kembali. Tentu satu pertanyaan yang kembali bertanya. Kalau andai kata aku kabulkan betul, ud'uni astajib lakum. Fastajabna lahu wa najana minal gham wa kadzalik nunjil mu'minin. Tidak akan kutolak doa orang mukmin. Tetapi di dalam satu segi ada yang menjadi ganjalan bagi Allah Ta'ala. Di mana letak rahmat itu? Di mana letak maghfirah itu? Di mana letak pertolongan Allah itu? Kalau semuanya andai kata seluruh dunia ini berdoa seperti itu dikabulkan oleh Allah. Jelas satu ayat yang dikatakan summa amanu summa kafaru. Orang yang sudah mengerjakan beriman masih saja mengerjakan kufur. Pada satu saat pun sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat aku berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, semuanya ini tidak ada. Yang ingat aku hanya soal dosa. Yang ingat saja aku ini soal bagaimana hidup menghadapi maut. Bisa jadi alimina biha, yang semua itu persaksian dengan pengetahuan engkau. Seakan-akan dunia ini aku tidak butuh. Seakan-akan semua pekerjaan kami tinggalkan. Seakan-akan semua kegiatan itu lenyap ketika aku memandang wajahmu ya Rasulullah. Ini Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Khalifah yang paling dipercaya, yang ukuran imannya sudah melebihi iman yang lain kalau ditimbang dengan Khalifah yang lain. Belum dari Salman Al-Farisi, belum dari sahabat yang lain. Semuanya ini mengaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasanya ingin mati kalau aku berhadapan dengan engkau ya Rasulullah.
Rasanya aku ingin terus berdampingan dengan engkau ya Rasulullah. Tapi munafiknya diri saya ya Rasulullah, begitu aku pulang sampai ke rumah, tidak lain dan bukan aku lebih sibuk memikirkan dunia daripada mati ya Rasulullah. Aku banyak melupakan engkau ya Rasulullah. Aku banyak melupakan nasihatmu ya Rasulullah. Aku banyak melupakan semua apa yang kau nasihatkan. Seakan-akan hidup dunia inilah yang menyebabkan aku seakan-akan ingin hidup lama di dunia ini, karena amal-amal yang disebutkan kebutuhan dunia ini. Apa kata Rasulullah? Ya Amirul Mukminin, isbir nafsak ma'asyidki wasir. Sabarkan diri kamu di jalan apapun, dengan rahasianya atau benarnya. Wahdina hudak, dengan minta petunjuk sebaik-baik petunjuk. Itulah manusia sebagai gambaran. Kalau sudah seakan-akan beriman, 1 jam dia di hadapan guru, bisa terjadi kafir 23-4 jam, yang melupakan Allah wa Rasul. Begitu pula Sayyidina Ibrahim Adham yang ditangguhkan oleh Allah, bukan tidak dikabulkan. Justru orang yang beriman kepada Allah, mana saat kala itu dia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, dia cepat untuk kembali kepada Allah, ar-ruju' ilal haq, karena percaya rahmatnya Allah Ghafurur Rahim. Yang membedakan dengan orang munafik, yang membedakan dengan orang fasik, apabila dia berbuat dosa, lengah dengan dosanya, menambah dosanya, menjauh kepada kebaikan. Bukankah amal saleh itu adalah perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah? Bukankah perbuatan dosa maksiat itu dibenci Allah? Mana yang dibenci, mana yang dapat pahala? Itu kadang-kadang kita masih dalam tahap mencari. Bagaimana mendapatkan seseorang itu haibah? Bagaimana mendapatkan sesuatu itu kemuliaan dari Allah, sementara dia belum bisa sabar, belum bisa menahan diri, belum tahu diri, belum mengenal diri, belum mengenal Allah. Masih banyak hal yang dikaji bagi dirinya. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala kalau manusia itu mengaku dirinya selalu berdosa. Kalau manusia tidak tahu itu, apa kata Sayyidina Ibrahim Adham, yang mana dia jalankan semua. Tidak ada satu yang ilmu datang langsung dari langit masuk dalam rumahmu. Maka tadi dalam Al-Quran, jangan kau buat seperti kuburan rumahmu itu. Hiasilah rumahmu itu dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan amalia-amalia. Maka dalam satu riwayat, bagaimana rumah kita dilihat Rasulullah SAW. Bagaimana rumah kita akan dijenguk sama Rasulullah SAW. Kalau semua di dalam rumah itu haram, di dalam rumah itu penuh dosa dan limbah, enggak mungkin akan didatangi dan dijenguk sama Rasulullah SAW. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala,
Kita belajar dulu syariatnya i'tiqad wa ijtihad, untuk mengetahui diri kita, untuk mengenal diri kita, untuk mengetahui siapa kita, untuk mengetahui sudahkah kita ini tawadhu sama Allah Ta'ala. Sedangkan Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang sudah menjadi kutub, yang sudah menjadi aulia besar, dia masih malu untuk mengatakan dirinya baik. Begitu pula Imam Syafi'i radhiyallahu an, aku menyintai orang-orang yang saleh walaupun aku belum saleh. Yang sudah jadi imam kita, yang sudah jadi panutan kita, masih malu menjadi kata orang baik. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, sudah sering saya katakan, kalau kita cenderung kepada ilmu itu pasti khosyatillah wala khaufun, takut kepada Allah. Kalau kita cenderung kepada amal, itu pasti cenderung pada sombong dan amal dan riya. Masya. Kalau hanya berbuat amal itu suka dipuji orang, ingin dikenal orang, ingin disebut orang, ingin dapat apa semua orang, la ar-riya wa sum'ah wa kullu in adzabil syadid 'alan nar. Orang-orang yang riya itu pasti dia akan neraka yang paling jahanam, yang paling bawah. Maka Nabi mengatakan, Allah maja'alani al-fuqara masakin wa hubbul fuqara wal masakin. Jadikan aku fakir miskin, kumpulkan aku cinta sama fakir miskin, agar dia tahu diri. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan itu. Kalau kita mengangkat, memuliakan orang-orang fakir miskin, pasti kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang tidak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, siapapun yang tidak membawa risalah Nabi kita Muhammad SAW, berarti bukan golongan umat-umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka saya katakan tadi, Sayyidina Ibrahim Adham, yang mana berdoa kepada Allah untuk dibebaskan segala dosa-dosanya, dibebaskan semua maksiatnya terpelihara. Terus saya tanya, di mana istighfar itu berlaku? Sayyidina Ibnu Abbas pun mengarang satu kitabnya, yang mana kitabnya itu ada tertulis juga doa Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Yang paman Nabi, yang sudah suci, yang sudah mulia, yang sudah dapat ridha, masih membaca istighfar. Nabi pun yang sudah gak punya dosa, satu hari baca istighfar 100 kali. Kulayum. Kita yang tiap hari penuh dosa, kadang bisa ngaji, kadang tidak. Siapa bilang orang tidak mengaji itu, yang tidak istiqomah, tidak berdosa? Itu orang-orang munafik, itu orang-orang nifak yang mempermainkan Allah wa Rasul, yang mana dia tidak tahu mengambil yang namanya ilmu itu kebun surga. Saya beriman, dia mengatakan saya beriman, tapi perbuatannya jauh dari Allah. Dia sembahyang jauh dari Allah, dia dzikir jauh dari Allah, dia doa jauh dari Allah, dia ibadah jauh Allah. Illa faulaika humul mukadzibun, mereka golongan penipunya Allah. Na'udzubillahi min. Tidak usah Allah malaikah, para aulia, para wali-wali Allah sudah ditunjukkan wajah mereka, wajah nifak, wajah munafik, wajah bohong, wajah yang penuh, yang tidak pernah benar di sisi Allah. Tidak usah langsung Allah, wali-walinya sudah mengetahui kalau dia itu kelompok babi yang selalu najis dan berbuat dosa.
Jangan dibuat main-main majelis. Maka jelas dalam Al-Quran, orang yang masuk surga ini golongan sedikit. 1000 orang yang masuk semuanya 999 dimasukkan di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, udkhuluha bisalamin aminin. Selamat. Mana yang selamat itu? Dia korbankan dirinya, dia korbankan waktunya, dia korbankan hartanya, dia korbankan semuanya demi Allah, nyawaku yang digenggamnya. Ini orang yang takut pada akhirat. Kita latih itu sejauh mana kita mempunyai keinginan itu, sejauh mana kita ingin mendekatkan pada Allah. Kalau sholatnya buruk, pasti walaupun dia seperti senar, dia sholat yang malam, dia sujud dengan zikir ratusan ribu, mafi amal, mafi barakah, mafi ilm, semua ditolak. Karena apa? Tidak ada perjuangan di sisi Allah. Akhir zaman ini hati-hati. Siapkan diri kita berbekal itu. Maka kata wasiat Nabi Muhammad SAW di dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum nar. Nggak usah sibuk sama orang lain. Orang yang sibuk sama orang lain itu orang-orang yang ria, orang yang bodoh itu. Ya, sibuk diri muhasabah. Itu amal kita banyak dosa atau tidak, banyak bagus atau tidak, banyak salah atau tidak. Mereka beramal soleh, tapi jalannya dia diintip sama iblis, masuk dalam neraka. Amal yang tidak berguna kami hamburkan. Mereka seperti debu yang berterbangan karena bodoh. Musibah orang bodoh itu musibah. Tidak ada musibah yang paling besar orang bodoh, yang sehingga itu gampang dilalap sama iblis. Masa Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mengaji ilmu itu jangan setengah-setengah, saudara. Ya. Kalau dulu saya masih ingat sama guru saya, kira-kira murid saya tinggal 2-3 saja kalau saya filter itu. Kalau betul untuk ilmu tinggal 3. Banyak yang susah kalau maunya begitu. Bukan duduk di majelis mencuri ilmu diamalkan begitu, itu mencuri namanya. Ngamalkan istighosah, ngamalkan sifat sudur, ngamalkan semuanya, nggak perlu ijazah, mengamalkan sendiri, kumpulkan jamaah. Itu ilmu mencuri. Di zaman Nabi sudah ada. Yang itu yang disebut nafiqah. Orang-orang munafik ini masuk di dalam neraka lebih. Tidak ada ilmu yang nggak diijazai, direstui sama ulama atau direstui oleh Rasulullah SAW. Tidak mengajar sendiri, tidak belajar sendiri, tidak mengamalkan sendiri, mati sendiri. Masa? Hati-hati. Dan di mana luar kota semua datang ke guru, mengambil kitab, mengambil ijazah, semua ini dijual dengan harga murah. Mengarang tidak, dapat ilham tidak. Dia tipu sana, tipu sini. Orang awam yang tidak tahu, habis hartanya, habis dunianya, dia mengaku dirinya wali lagi. Masya Allah. Dia bikin majelis untuk numpang hidup, bukan cari ridha Allah, supaya dia dianggap sebagai ulama, supaya orang percaya dia wali, supaya dia itu alim, padahal bahlul. Masya Allah. Datang minta izin sama guru, kita bukan majelis. Ya, para hadirin yang sama saya dimuliakan Allah.
Kalau sudah mengamalkan semua dari kitab-kitab guru, tapi 1 bulan dia nggak ketemu guru, haram hukumnya dia untuk bersama-sama di dalam surga. Karena itu termasuk asyari ilman, wala nur, wala barakah, wala yanfa'il mal wal banun. Nggak manfaat semua hartanya itu. Dia menganggap itu akan menjadi daging, pada membakar semua hasilnya itu dalam perutnya. Masya Allah. Itu diingat-ingat ya. Ngamalkan itu ada itisal. Kemarin saya sudah terangkan. Pertama itisal, yang kedua itu tawassul ya. Yang ketiga tawajjah, menghadap. Yang keempat natasyafa'. Nggak bisa ditinggalkan. Hubungan guru ada, tawasul ada, menghadap ada, syafaat ada. Begitu. Bergerak guru, ikut bergerak. Nggak ada alasan itu. Singapura, Malaysia, mana saja, miskin, melarat, nggak ada alasan. 2 bulan tidak datang, tidak izin, pecat, dan jangan masukkan majelis. Itu bukan murid saya, murid syaitan. Masya. Itu orang bersama-sama munajat, sama-sama orang berduyun-duyun mencari surga, kita mencari neraka. Apa alasannya dia? Kalau di Banjar, Martapura, orang-orang seperti itu sudah diikat talinya, diderek. Itu anjing, bukan manusia katanya. Ilmu dalam pagar itu ya. Saya sekarang tidak mengamalkan ilmu itu karena saya tahu kemampuan kamu, tapi boya izin gak bisa datang ya. Bagus mau jalan sendiri, kitab murah, beli aja di situ. Mujarobat ada, mau jadi dukun ada, semua gak ada semua, gak ngelarang tuh. Buka praktek gak ngelarang, tipu orang gak ngelarang, semua gak ngelarang itu. Tapi kalau murid saya jangan kayak itu, jangan. Ada ijazah, ada ya, sampai betul-betul guru mengizinkan. Guru nggak mengizinkan, Rasul nggak mengizinkan itu. Kalau guru nggak, Rasul juga mengizinkan, apalagi Allah mengizinkan. Nah itu diingat-ingat. Ulama al-warasatul anbiya. Mau ingkar sama ulama silahkan. Nah gitu ya, diingat-ingat. Kamu bodoh asal menghadap sama saya, jamin surga. Masa kalau kismir anjing dijamin surga? Saya nggak minta kamu pintar, enggak lihat sembahyang kamu, enggak pikir kamu, enggak dilihat kamu mengabdi. Kalau kamu mengabdi setia ya udah, kamu nggak ada hisab, sudah masuk surga. Masya. Kalau ada orang tanya mana betul orang bisa, ulama bisa jamin tuh kismir anjing, itu surat Al-Kahfi ada. Hanya mengabdi, nurut aja ke sana ke sini, masuk surga. Nggak sembahyang lagi, najis lagi, setia. Disuruh apa setia ya, gitu orang yang masuk surga. Bukan amal kamu. Kamu bisa sembahyang 1000 rakaat, kalau guru nggak lihat nggak ada artinya itu. Kamu baca Quran 30 juz apa, kalau guru nggak lihat nggak ada artinya. Kenapa? Bisa yang terjadi setan yang baca itu. Sebab setan dulu pangkatnya muqarrabin, sombong. Iblis dulu sombong, suruh sujud sama Nabi Adam, sombong, saya lebih bagus, saya lebih banyak wirid, saya lebih banyak dzikir, nggak butuh nasihat lagi, udah pintar. Itu namanya iblis yang sombong dari api. Bukan iblis nggak bisa ngaji sampai dapat pangkat muqarrabin, makhluk yang paling dekat sama Allah, sombongnya ya. Tapi nggak mau nuntut ilmu, nggak mau lagi belajar, sudah lulus. Masya. Guru nggak lulus. Saya ngaji sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim 25 tahun nggak lulus. Masya. Jadi muridnya lulus 3 bulan sudah ngajar. Lebih hebat muridnya. Nggak taunya cuma cari duit. Masa ilmu itu cari duit, dijual harga murah.
Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Akhir zaman akan muncul nanti ulama usyuk, ulama dunia, yang semuanya Islam akan menjadi asing, akan kembali asing. Gak akan ada yang mau lihat, gak ada yang mau duduk bersama dia, karena asing, dianggap aneh, gak dianggap ini, melarang haram, melarang ini, melarang itu, banyak larangannya, sehingga gak ada pengikutnya. Well, itulah orang-orang yang dicintai Nabi kita Muhammad SAW. Bukan banyak-banyak murid. Kalau murid gak tahu diri, murid itu yang kenal diri, tahu bersyukur, tahu sabar, ya. Iya enggak? Ribuan, ratusan ribu muridnya wali, enggak dibikin masuk surga, enggak. Banyak yang keleleran juga. Di Hadramut itu ada murid yang katanya muridnya ini, semua muridnya ahli umar dan terman letas. Begitu gak tahu hatinya ingkar, tidak meyakini. Begitu ditanam di Hadramut, dilemparkan mayatnya keluar dari kuburan. Itu bukan murid saya, itu keluarkan itu ikut orang-orang munafik sana. Kuburannya gak pantas ini, karena kuburan disucikan oleh Allah Ta'ala. Padahal sholat gak ninggal, puasa gak ninggal, zikir gak ninggal, ngaji gak ninggal, tapi gak mau berkorban. Masya Allah. Itu namanya orang pandai makan jasa, nggak pernah berjasa, ya. Masya Allah, saya ingatkan kemarin, ya, orang itu tunjukkan kemampuan kita, ya. Ada dia beli rokok sanggup, ya, 12.000, 15.000. Kalau saya dulu nuntut ilmu, ya, ya Allah, lebih manfaat, ada yang lebih berharga di sisi Allah. Ini orang takut sama Allah. Daripada 12.000 aku belikan aqua, sedangkan aku merokok ini hanya hawa nafsuku. Sedangkan aku beli aqua atau semangka kami iris untuk mereka, lebih bermanfaat daripada aku merokok. Ini orang nuntut ilmu yang bisa melawan hawa nafsunya, yang bisa menahan diri, yang bisa segalanya. Demi Allah aku datang, apa yang aku mampu, apa yang aku bisa, di situ lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka sabat waleha makasabat. Tidak ada artinya kalau dia mampunya beli aqua, dia bisa beli 1 puntung. Di sini kekecewaan guru, nggak ada zaman akhir ini yang begitu, para hadirin. Ya. Duduk diam, zikir surga. Masya Allah, Masya Allah. Mana amwalihim, mana anfusihim, mana berjuang. Coba seperti kemarin, masih ingat mungkin yang datang, ya, duduk, guru lagi apa di sebelah, ambil figura, angkat, pukul itu figura, angkat kanan kiri sambil ngaji. Si murid santai, lihat, itu murid namanya. Masya Allah. Guru yang sudah begini saja mau masih jadi tukang, mau nutuk itu. Makanya hidup itu jangan menggantungkan orang lain. Kalau murid saya, dia pasang badannya, pasang jiwanya, pasang rohnya, pasang uangnya, pasang semuanya demi Allah. Itu yang akan mengangkat aku di sisi Allah dan bertemu Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat yang mana Nabi Muhammad SAW melihat Sayyidina Ali Siti Fatimah, anak kesayangannya, nggak makan 2 hari 3 malam, yang mana dia susah, yang mana dia menderita, yang semua tidak ada makanan, baju yang dijual tidak ada, tinggal serban. Semua muridnya kaya, Sayyidina Abu Bakar, Muawiyah bin Sufyan, Abdurrahman bin Auf, itu bukan orang miskin, semua kaya-kaya. Tapi Nabi tidak mau merepotkan mereka, karena itu untuk hal memberi makan keluarganya, bukan
berjuang di jalan Allah untuk menghidupi, memberi makan kepada keluarganya. Keluar Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Datang muridnya yang kaya itu, yang mempunyai peternakan, perkebunan pohon korma. Langsung ditutup mukanya Rasulullah SAW, ditutup wajahnya Rasulullah agar jangan semua orang tahu itu Rasul. Kemudian mendaftarkan diri, bolehkah aku memuli di sini? Bolehkah aku ngangkat yang namanya kurma ini untuk mencari ongkos? Seorang imam besar, orang yang diakui pemimpin besar, yang menguasai langit bumi, masih mau demikian. Para hadirin, dia tidak mengandalkan ilmunya, dia tidak mengandalkan amalnya, dia tidak mengandalkan semua kebaikannya, kecuali mengandalkan nafsi dirinya yang dia perjuangkan. Karena untuk mencukupi anak, mantunya, keadaan sakit parah, nggak makan soalnya. Maka dipikul yang namanya kurma ini, dicampuk sama ini. Kalau dulu zaman roti itu agak capek, karena Nabi bukan pekerja keras. Begitu ngangkat sedikit, jatuh, dipukul Nabi. Begitu sampai itu dipukul lagi, sampai sore Nabi menerima upah. Yang upah tidak besar, hanya cukup untuk makan, untuk beli makanan dari gandum dan daging sepotong untuk demi Siti Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Keluar Rasulullah SAW, ditanya lagi. Begitu Siti Fatimah melihat, ya Abi, kenapa itu bekas cambuk ada di pinggang? Bekas apa? Rasulullah mengatakan, itu luka biasa ya Fatimah. Apakah engkau dipukul sama orang kafir? Kata Siti Fatimah, tidak. Sayyidina Ali pun begitu mengatakan, tidak. Ini ada sebagian rezeki aku mendapatkan ya Fatimah, halal. Keluar lagi Rasulullah SAW sampai 40 hari. Setiap sahabat kesana mencari di mana Rasulullah. Rasulullah keluar, dia mengatakan ziarah, dia tawaf di Ka'bah. Pulang sore mau maghrib, badan penuh debu, penuh dengan cambukan, penuh dengan kotoran, untuk mendapatkan upah demi putrinya, kesayangannya, agar makan yang halal. Begitu terus sampai 40 hari. Lama-lama yang sahabat ini menyelidiki di mana Rasulullah SAW. Yang pagi bersilang sampai sore, akhirnya diikuti sama Sayyidina Umar bin Affan. Begitu melihat Rasulullah SAW mengangkat kurma dan terjatuh dan tertimpa oleh pikulannya, pingsan Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah pemimpinku itu demikian? Kalau hanya soal makan, hanya soal minum, kenapa tidak mengatakan kepadaku, kata Sayyidina Umar, sedangkan aku tiap hari makan yang nikmat, sedangkan aku bersedekah tiap hari kepada orang fakir miskin yang diajarkan Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak meminta kepadaku. Begitu melihat jatuh pingsan yang masih Umar bin Khattab, aku akan masuk neraka jahanam karena aku melihat pemimpinku tersia-sia, aku melihat pemimpinku kekurangan yang aku tidak tahu. Padahal aku minta surga bersama dia, aku minta syafaat bersama dia, tetapi kehidupan aku tidak tahu. Bukankah aku ini adalah pengikut yang zalim, pengikut yang bodoh? Pingsan Sayyidina Umar bin Khattab. Ditarik langsung Rasulullah SAW dan bilang, ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, seakan-akan makin mau dibuka, ditutup, seakan-akan nggak mau ngaku dirinya Rasulullah, sampai diantarkan sampai
Ya Umar, kamu tunggu sampai kira-kira subuh, sampai sore hari, karena waktu ini baru tengah hari. Aku tidak akan jujur kelak aku berhadapan dengan Allah, kelak aku akan bersaksi dengan Allah bahwa aku telah mencuri setengah hari ini untuk anakku. Ya Umar, diteruskan pekerjaan itu. Bagaimana ya Rasulullah, kami akan tutup itu sama juragan itu. Sekali lagi tidak Umar, aku sudah memutuskan aku kerja. Maka sampai sore hari itu baru Sayyidina Umar menerangkan, memanggil itu yang namanya khalifah yang mempunyai pohon kurma ini. Engkau tahu siapa dia? Begitu dibuka langsung semua pegawainya yang mukul itu jatuh pingsan semua, malu sama Rasulullah. Maka katanya si yang punya pohon kurma ini, ya Rasulullah, kalau aku sudah tahu begini ya Rasulullah, jangankan aku bau surga ya Rasulullah, kami punya anak buah sudah memukul engkau, mendera engkau, menyiksa engkau. Apa kata Rasulullah? Kamu tidak salah, kamu tidak salah, aku adalah manusia biasa juga seperti kamu. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu langsung melihat seperti itu, berderai semua para sahabat itu. Sampai apa yang terjadi? Yang memukul tadi menyerahkan tangannya kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau tanganku tidak kau potong, aku tidak akan masuk surga. Kalau tanganku tidak kau potong dan kau buntungi, aku tidak kelak akan tidak menemui Allah wa Rasul, kan aku sudah menyiksa kekasihmu. Kata Nabi, tidak salah kamu. Mungkin kamu nyambuknya juga belum keras, aku masih bisa berjalan. Bagaimana tentang lukamu ya Rasulullah? Itu luka cambuk biasa saja. Engkau tidak akan berdosa, wahai umat-umatku. Ini demi Allah nyawaku digenggamkan, aku mencari itu semua demi anak-anakku. Aku tidak akan menjual ayat-ayat agama itu demi kepentinganku. Masya Allah. Tidak mau menjual ayat itu untuk siapa saja. Saya tidak akan menemukan itu kecuali aku menggunakan tenagaku. Yang punya kebun kurma datang lagi menangis, lebih baik kau penggal kepalaku ya Rasulullah. Kalau kau tidak menerima semua pohon kurma ini, semua hasil yang kau habiskan, kau ambil ya Rasulullah, karena aku telah menyiksa engkau 40 hari 40 malam. Dan aku akan menjulurkan tanganku, leherku, kau penggal itu demi Allah, nyawaku digenggamnya, aku rela ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak meminta kepada aku ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak minta tolong kepada aku ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak ini ya Rasulullah? Ini semua aku tidak mau terjadi fitnah karena anak-anakku. Aku tidak terjadi fitnah karena semua dari mantuku. Demi Allah aku berjalan ini di jalan Allah. Aku sebagai utusan Rasul, bukan utusan daripada utusan yang lain untuk menghimpun kekayaan dan dunia, tapi aku menghimpun ini demi Allah, bahwa aku memberikan contoh-contoh suri teladan yang baik kepada umat-umat. Bagaimana kalau nanti akhir zaman ya Rasulullah, mereka akan menjadi imam-imam sultan-sultan yang zalim. Mereka akan menunjukkan kemampuan-kemampuannya, dia akan menunjukkan kehebatan-kehebatannya, tapi sebenarnya tujuannya ingin dapat pujian orang. Orang ilmu harus mendapat hinaan orang, bukan pujian orang, untuk dikenal orang. Maka dalam hadits qudsi dikatakan, aku berrahasia dengan hambaku, maka hambaku pun berrahasia dengan aku. Ada yang diketahui kalau Allah sudah rahasia dengan hamba, hamba juga rahasia dengan Tuhannya. Di antara satu dengan hamba al-Khaliq dan Abdul, itu merupakan hubungan yang sangat penting, vertikal kepada Allah. Siapa yang memberi, siapa yang mencabut, siapa yang nanti dia siapkan mati, itu tidak sempat mikir yang lain-lain. Karena itu para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, mana saja yang tidak mempunyai prinsip dalam hidup ini, insya Allah dia tidak akan menemukan dirinya, mengenal dirinya, apalagi mengenal Allah. Mudah-mudahan itu tahu diri. Maka tanya sama guru-guru, bagaimana bisa begini, itu tanya. Dulu saya nggak bisa makan, para hadirin, saya makan daun, ya.
Saya pakai air sumur itu. Yang mungkin yang murid saya lama baru tahu. Saya haramkan saya minum air putih. Saya minum air sumur, itu belakang ada satu, di sini ada satu, situ ada satu. Datang tamu kasih uang 5.000 rupiah pada saya. Persis malam Jumat seperti ini, besok hari Jumat. Begitu saya mau Jumatan, biasa saya di Masjid Kembang Kuning atau Ampel. Itu uang saya mau naik becak atau naik lem. Saya berpikir masih ada yang lebih baik. Kalau saya naik becak itu nunggu nafsu saya. Kalau saya naik lem itu berarti saya nggak mau susah. Padahal saya ini berwaktunya senang. Maka saya jalan kaki dari sini sampai Kembang Kuning. Demi Allah, lebih bagus itu. Yang 5.000 rupiah ini lebih manfaat masjid daripada saya. Karena saya hanya nuruti hawa nafsu saya. Allah kasih kaki sama saya. Bagaimana yang ngaji itu nunuk sana nunuk sini. Masya Allah. Yang punya mobil harus tegas juga. Kalau ada Habib di dalamnya harus tahu diri. Perempuan masuk di dalam mobil, keluar. Itu bukan muhrimnya, bukan tempatnya. Itu jangan ikut-ikut. Itu ada Habib, akhlak nggak punya, ngaji akhlak nggak ada. Begitu kamu lihat itu ada mobil jamaah awal bulan, jangan diikuti. Itu untuk Habib, bukan untuk ente. Udah berani berangkat berarti berani ongkos. Orang ngaji pakai ongkos. Masya Allah. Nah, begitu diingat-ingat. Kamu pikir kalau sudah melarat masuk surga? Udah miskin sombong, udah melarat sombong, lebih dibenci Allah. Masya Allah. Nah, jadi diikuti itu semuanya akhlak itu. Ngaji udah berapa kali nasihat saya marah ini, ya tadi disebutkan, termasuk kafir. Hatinya udah petang gelap, matanya gelap, telinganya tuli, hatinya buntu. Dilaporkan langsung sama saya, langsung panggil pada waktu itu, langsung SMS saya, langsung saya datangi di medannya nanti. Ya, yang seperti itu gak perlu ngaji lagi, gak perlu, percuma masuk neraka terus kalau begitu. Saya nggak butuh murid, sekali lagi nggak butuh murid. Ingat, yang saya sediakan tempat ini bukan untuk orang-orang munafik, bukan untuk tempat orang-orang yang merugikan, tapi menguntungkan. Artinya menguntungkan sama Allah Ta'ala. Ente modal duduk melulu, Masya. Paham ya? Berjuang. Yang kaya masih mau korban, masih keluar mobilnya, masih mau ini. Yang melarat keluar apanya? Tenaga enggak, kentut melulu. Masya. Mudah-mudahan ini saya berikan peringatan-peringatan ini, siapkan diri kita agar dapat mulia itu. Syafaat tidak dikabari ummati, besar bukan hanya untuk orang-orang yang berdosa. Sampai orang-orang yang murtad sekalipun dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena sayangnya, karena Nabi punya sifat basyiran wa nadhira, sifat menggembirakan sama juga mengingatkan. Jadi Nabi juga tegas, asyidal kufar, juga berita menggembirakan, tapi paling benci sama orang yang munafik itu. Masya Allah. Ya, ingat-ingat itu. Semuanya itu demikian karena apa-apa itu ada titik yang namanya perjuangan. Bisa dikatakan berjuang gak ada pengorbanan? Ada nggak? Nggak ada. Wali-wali itu yang langsung duduk enak, nggak ada. Ujian yang paling berat-berat para nabi, para anbiya, para aulia. 3 tahun yang lapar, yang kemarin 25 tahun dari Pulau Bangka, Al-Habib Musa bin Abdullah Al-Haddad 25 tahun gak makan nasi, 25 tahun gak ketemu orang, sembahyangnya 1000 rakaat, 1 hari baca laqad ja'akum 300.000.
25 tahun. Keluar 25 tahun, ziarah ke Habib Saleh Tanggul. Datang dari Habib Saleh, langsung ziarah, dapat petunjuk Allah, datangi itu Gus Arifin. Masya. Nah, disitulah yang susahnya, ujian berat, jauh-jauh, nggak cari duit, cari ridhonya Allah, duduk diam, nggak mau makan, nggak mau mandi, takut makan. Masya. Itulah orang untuk ilmu itu harus diingat-ingat. Jadi untuk itulah para hadirin semuanya itu kita kembali melihat sejarah, ya. Melihat sejarah kembali. Siapa orang penting? Ulama salah, orang kaya salah, ustadz salah. Yang penting itu kalau kaya, kepentingan ada uangnya, keluarkan untuk orang-orang penting. Jadi orang penting, ulama penting, bisa ngajar, ya. Yang diajarkan apa? Kitab fikih atau Al-Quran atau tafsir apa saja. Bukan zikir melulu. Zikir itu bukan ilmu. Masa sholawat bukan ilmu, itu amalan, diamalkan melulu kata ilmu. Istighosah kata ilmu, bukan, ya. Kalau kamu tahu lagi kan, kamu lihat sendiri itu majelis tiap hari sampai sekarang sudah mendekati setahun. Tiap hari baca Quran mulai subuh sampai sore, ya. Masih belajar, masih nuntut ilmu. Yang sudah hafal Quran, ente satu roko nggak hafal, nggak mau belajar. Masya. Itu belum tentu 3 tahun, 4 tahun trainingnya itu. Sampai betul-betul ikhlas di jalan Allah, ya. Orang yang ikhlas di jalan Allah itu pasti menemui jalan yang enak, ya. Enggak susah-susah hidup kita. Diwajibkan begitu ngaji. Kalau kemis ya kemis, ya. Bisanya kemis aja, bisanya minggu aja, bisanya selasa aja. Kan guru nggak pakai berat kan. Nggak bisa kemis, nggak bisa selasa, nggak bisa minggu pertama aja, sudah bagus. Yang 29 hari terserah kamu. Sebulan sekali itu bagus. Yang nggak bisa melek pulang. Iya. Enak nggak? Yang nggak bisa datang, alhamdulillah tambah senang saya, ngurangi jatah saya. Masya. Nanti kalau hol gerutak-gerutuk semua sampai yang bisa. Hah? Jangan dipikir saya senang ya begini-begini. Gak senang itu. Al-awliya murah, baik. Karena tinggal aman. Ya. Maka orang soleh-soleh di akhir zaman itu, akhir zaman cepat mati. Kenapa? Itu manusia gak ada serius lagi terhadap Allah dan Rasulnya. Tapi saya serius kalau hitung duit, serius kalau kerja. Tapi minta ampun gak ada serius. Masya Allah. Berani meninggalkan majelis berarti meninggalkan Rasulullah SAW. Meninggalkan majelis berarti dia dusta sama Allah. Ya, mudah-mudahan itu semuanya saya nasihat ini dari anak saya, semua ini semuanya harus ikut. Sakit pun panas datang duduk sandar, batuk pun sandar. Nggak ada alasan, demi Allah itu adalah bekal saya mati. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.